Ya, ini sangat penting karena remaja itu adalah fase di mana seorang anak itu mengalami transisi sebelum dia menginjak masa dewasa. Di situ banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri remaja, dan kesehatan remaja ini akan menentukan masa depan bangsa kita. Ya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, faktor biologis tentunya. Karena manusia ini adalah bagian dari yang memiliki faktor biologis, psikologis, sosial, dan religiosa. Yang kita bahas adalah aspek yang pertama, biologisnya dahulu. Pada masa remaja, itu terjadi perubahan hormonal di otaknya tadi yang sempat saya bilang. Sehingga itu akan mempengaruhi ke mood dari remaja itu sendiri. Yang kedua, maturitas dari otaknya juga mulai berkembang juga, sehingga ini juga akan mempengaruhi terhadap aspek-aspek kognitif yang ada dalam pikiran remaja. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini juga mempengaruhi remaja yang memiliki dampak sangat penting. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan teman sebaya. Remaja mulai merasa menjadi dewasa sehingga dia merasa lebih bebas. Nah, pergaulan yang kurang atau yang tidak terukur dengan baik itu akan memberikan dampak yang kurang baik. Yang kedua, pengaruh teman sebaya juga bisa mempengaruhi ke lingkungan sekolahnya. Tekanan-tekanan akademik, kemudian ada kasus bully, itu juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental remaja. Selain itu juga mungkin karena faktor tekanan akademik, itu menjadi stresor dari remaja itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pengaruh media sosial. Pada saat sekarang ini, perkembangan teknologi sangat pesat. Remaja banyak menghabiskan waktunya di dunia maya, sehingga cyberbullying atau bullying di dunia maya itu juga sangat berpengaruh kepada kesehatan mental remaja. Ya, kita akan membahas secara garis besar ada dua, baik itu secara internal atau eksternal. Yang secara internal biasanya berkaitan dengan gangguan emosi. Gangguan emosi yang sering dialami adalah perasaan khawatir berlebihan atau perasaan sedih berlebihan. Itu yang dialami oleh remaja pada saat ini. Yang kedua, permasalahan eksternal. Contohnya adalah gangguan perilaku. Gangguan perilaku itu sendiri, itu ketika remaja mengalami seperti permasalahan bullying, kemudian dia suka mencuri, kemudian dia juga suka melanggar aturan yang berlaku di masyarakat, atau melakukan seperti kebiasaan-kebiasaan kurang baik seperti apa? Seperti tidak ikut pelajaran, kemudian bolos sekolah, mencuri uang dari orang tua. Itu adalah masalah kesehatan remaja yang sering terjadi di masyarakat. Nah, ini yang menjadi perhatian buat kita, karena perubahan perilaku karena masalah kesehatan mental itu tidak kita sadari sebagai seorang orang tua atau di lingkungan awam. Karena apa? Gejala-gejala awalnya itu kadang remaja jadi sulit tidur, terus kemudian malas pergi ke sekolah, karena mungkin dia belum bisa mengungkapkan perasaannya. Kemudian setelah mengalami proses itu yang terus-menerus, remaja akan menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya, sehingga dia lebih bisa menjadi orang yang emosian, atau sering menangis, atau kadang juga berhari-hari tidak tidur, seperti itu. Nah, selain itu juga, ketika remaja itu sudah mengalami fase di mana dia sudah tidak bisa mengungkapkannya, kadang remaja ini mungkin akan ada gejala seperti perubahan nafsu makan, mengurung diri, kemudian dia terus-menerus menunjukkan rasa sedih atau marah yang berlebihan. Sebagai orang tua, kita harus mulai menyadari perubahan-perubahan ini terhadap anak kita, sehingga kita harus bisa menjadi lebih aware terhadap kondisi tersebut. Ya, yang pertama, menjaga kesadaran dan mengetahui pentingnya kesehatan mental. Itu yang perlu kita sadari terlebih dahulu. Ketika kita memiliki masalah, kita harus memiliki tempat untuk bercerita. Jangan dipendam sendiri. Nah, Sobat Saharsito bisa sharing ke orang tua atau
bisa ke teman dekatnya. Lalu apabila Sobat Sehat Sarjito sudah bercerita tetapi masih belum bisa menyelesaikan masalahnya, sebaiknya Sobat Sehat Sarjito bisa konsultasi ke profesional. Bisa salah satunya ke dokter psikiater. Yang pertama, tentu akan mempengaruhi ke prestasi akademik. Karena Sobat Sehat Sarjito akan kehilangan motivasi dalam belajar atau sulit konsentrasi. Yang kedua, ketika Sobat Sehat Sarjito mengalami permasalahan dengan teman sebaya atau lingkungan sosial, akan membawa ke dampak yang buruk. Misalnya, penyalahgunaan obat dan zat yang sering terjadi pada anak-anak dan remaja. Kemudian yang ketiga, Sobat Sehat Sarjito mungkin akan terus-menerus mengalami rasa gejala-gejala fisik yang kurang nyaman. Misalnya terus-menerus pusing, terus-menerus deg-degan, terus-menerus merasa gemetaran, seperti itu. Sehingga harus segera meminta pertolongan ke profesional. Pertama, tentunya kita menjadi pendengar yang baik terhadap mereka, mendengarkan keluh kesah mereka tanpa menghakimi. Yang kedua, mendorong aktivitas-aktivitas yang positif, misalnya hobinya atau kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan bersama seperti hiking atau trekking yang sekarang ini sedang viral, itu bisa dilakukan dalam anggota keluarga kita. Atau menjalankan hobi yang lain, misalnya anak-anak kita suka bermain bola, ya kita temenin, atau bermain musik. Hal-hal sederhana seperti itu bisa menjadikan mereka sebagai distraksi terhadap gejala dan solusi dari apa yang mereka rasakan. Nah, Sobat Sehat Sarjito, apabila Sobat Sehat Sarjito mengalami gejala-gejala seperti itu tadi, atau kerabat dekat Sobat Sehat Sarjito mengalami gejala tersebut, jangan malu untuk mengkonsultasikan keluhan-keluhan tersebut. Dengan kami, para psikiater di Rumah Sakit Sarjito, baik itu ada di Poli Eksekutif Amarta atau Poli Reguler. Karena Rumah Sakit Sarjito adalah mitra terpercaya menuju sehat.